Selamat datang di Audit Law. Kami dari kelompok 5 akan membahas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesalahan dalam berbahasa. Selamat menonton. Tanpa kita sadari, kesalahan berbahasa dapat kita temukan di mana saja loh, mulai dari lingkungan sekitar rumah, postingan dan komentar sosial media, sampai di modul pembelajaran. Nah, contohnya aja, masih banyak orang yang nulis di mana tanpa spasi, padahal yang benar adalah di mana itu pakai spasi, atau bilang nggak apa-apa, padahal seharusnya adalah nggak apa-apa. Nah, kesalahan kecil dan dianggap sepele itu bisa membuat kalimat menjadi rancu dan terkesan tidak profesional, apalagi dalam pembicaraan yang bersifat formal. Makanya, di video ini kami akan menjelaskan jenis-jenis kesalahan berbahasa hingga contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dan tentu saja analisis serta perbaikannya. Tonton sampai habis ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kesalahan dalam berbahasa. Nah, dalam berbahasa seringkali kita tanpa sadar melakukan beberapa jenis kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan yang umum terjadi biasanya ada pada ejaan, yaitu cara kita menulis huruf, kata, dan tanda baca yang tidak sesuai dengan aturan. Lalu, ada juga kesalahan diksi, yaitu saat kita memilih kata yang kurang tepat atau tidak pas dengan konteks kalimat. Selain itu, struktur kalimat juga bisa keliru. Misalnya, ketika susunan kalimatnya membingungkan atau tidak lengkap. Kita juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, sedangkan bahasa tidak baku lebih cocok untuk percakapan santai. Nah, jika menggunakan bahasa tidak baku di situasi formal, itu termasuk dalam kesalahan berbahasa. Terakhir, ada kesalahan dalam bentuk kata atau morfologi dan makna kata semantik. Misalnya, saat salah memakai imbuhan atau menyusun kalimat, yang artinya menjadi rancu. Di sini kita bisa memahami jenis-jenis kesalahan, karena jenis kesalahan itu penting agar kita bisa berbahasa dengan lebih baik dan sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, di sini rekan-rekan saya akan memberikan contoh-contoh kesalahan dalam berbahasa. Baik, di sini saya akan mengevaluasi tulisan yang tepat berada di depan kamar saya. Sebelum meninggalkan kamar, matikan lampu dan peralatan elektronik, matikan keran air, jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Dalam tulisan ini ada kalimat yang ditulis dengan kapital, padahal dia tidak ada nama ataupun nama kota, dan diakhiri dengan titik, padahal ini belum akhir dari kalimat. Terus keran ini ditulis dengan KRAN, padahal bahasa bakunya sesuai dengan KBBI itu ditulisnya dengan keran pakai E. Selanjutnya, saya mendapatkan tulisan di poster, itu tepat di samping rumah saya. Tulisannya ada memasuki kawasan tanpa rokok atau KTR. Sudah benar, RW 6 Kelurahan Penjaringan Sari, itu kurang tepat karena seharusnya di RW 6 setelah itu terdapat koma. Dengan tidak merokok, Anda menjaga kesehatan dan menghargai hak orang lain. Sebenarnya kalimat tersebut sudah benar, cuman lebih mudah difahami jika dituliskan dengan tidak merokok, Anda turut menjaga kesehatan orang lain dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya, bersama kita taati Perda Surabaya 02 tahun 2019 dan Perwali 110 tahun 2021. Seharusnya no titik itu tulis dengan nomor titik. Komentar berikut ini termasuk sebagai contoh nyata kesalahan berbahasa di media sosial, terutama aplikasi TikTok. Ada komentar pertama ini bertuliskan, pantesan aku main ke situ, emang nggak cari tahu dulu, jadinya manut-manut aja, nggak negosiasi juga. Jenis kesalahan pada kalimat tersebut yaitu kata tidak baku, yang mana terdapat kata pantesan, ke situ, emang, nggak, manut dua. Penulisan huruf kapital di awal juga belum besar. Kalimat tersebut jika diperbaiki menjadi pantasan saja. Pantasannya P-nya menggunakan huruf kapital,
Aku main ke situ memang tidak mencari tahu dulu, jadinya manut-manut saja dan tidak bisa bernegosiasi juga. Pada komentar kedua dituliskan bahwa beberapa perahunya ini merupakan kalimat tanya, sedangkan di komentar itu tidak menggunakan tanda tanya. Kalimat tersebut juga awalnya tidak menggunakan huruf kapital dan penggunaan huruf ulang pada kata perahunya tidak sesuai kaidah bahasa baku karena terdapat pengulangan huruf A sebanyak 2 kali. Pada komentar ketiga ini tuliskan, aku privat cuma 100.000 kak, yang mana komentar tersebut membalas dari pertanyaan komentar kedua. Kesalahannya karena menggunakan kalimat tidak baku. Aku privat ini konteksnya tidak jelas, mungkin maksudnya aku naik perahu privat dan 100.000-nya tidak menggunakan Rp 100.000. K-nya juga kurang huruf K menjadi K. Huruf kapital di awal kalimat juga tidak digunakan. Perbaikannya, saya naik perahu privat hanya Rp100.000. K. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kesalahan berbahasa yang saya temukan dalam percakapan grup kelas kuliah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting banget, terutama dalam konteks semi-formal seperti obrolan di grup kelas, supaya pesan yang kita sampaikan tetap sopan dan mudah dipahami. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh yang saya analisis lengkap dengan penjelasan kesalahan dan perbaikannya. Yang pertama, pada kalimat "Selamat siang teman-teman dan Ibu Ana, izin mengingatkan kembali bahwa keluaran yang dikumpulkan draft atas." Nah, kesalahannya terdapat pada keluaran. Kata keluaran itu kurang tepat digunakan karena umumnya merujuk pada hasil produksi atau output, bukan pada dokumen tugas. Dalam konteks ini, kata yang lebih sesuai adalah berkas atau dokumen. Selain itu, kalimat ini kurang jelas karena tidak disertai kata depan dalam sebelum kata draft, tanda baca koma yang membuat kalimat terasa panjang dan kurang efektif. Jenis kesalahan adalah diksi dan struktur kalimat. Perbaikannya bisa menggunakan "Selamat siang teman-teman dan Ibu Ana, izin mengingatkan kembali bahwa berkas yang dikumpulkan di draft terdiri atas." Nah, yang kedua pada kalimat balasan dari perizinan komunitas. Nah, kalimat ini terlalu singkat dan tidak menjelaskan siapa pihak yang dimaksud. Selain itu, kalimat perizinan, kata perizinan lebih tepat digunakan untuk menggambarkan proses bukan pihak pemberi balasan. Akibatnya makna kalimat menjadi kurang jelas. Jenis kesalahannya adalah diksi. Perbaikannya bisa menggunakan balasan dari pihak komunitas terkait izin kegiatan. Nah, yang ketiga, terdapat kesalahan pada kalimat "untuk balasannya bersifat tentatif ya teman-teman, jadi tidak usah surat, tidak masalah." Nah, kesalahannya terletak pada susunan kalimat ini tidak efektif karena menggabungkan dua ide sekaligus dan ungkapan "tidak usah", "surat tidak masalah", "tidak baku", serta terdengar seperti bahasa percakapan sehari-hari. Ungkapan "ya teman-teman" juga membuat kalimat terkesan formal. Jenis kesalahan adalah struktur dan keefektifan kalimat. Perbaikannya bisa menggunakan balasan bersifat tentatif, jadi jika tidak ada surat tertulis tidak apa-apa. Yang keempat, pada kalimat jika persetujuan misalkan berbentuk lisan, silahkan diketik jawaban lisan persetujuan tadi lalu diberikan kepada Ibu Ana untuk ditandatangani. Nah, kata misalkan seharusnya diganti dengan jika agar lebih baku. Ejaan kata silahkan juga salah. Bentuk bakunya adalah silakan, tidak pakai h. Nah, selain itu kalimat terlalu panjang dan bisa disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Jenis kesalahan terletak pada ejaan dan struktur kalimat. Perbaikannya bisa menggunakan jika persetujuan disampaikan secara lisan, silakan tulis kembali jawabannya kemudian diserahkan kepada Ibu Ana untuk ditandatangani. Nah, yang selanjutnya ada kesalahan pada kalimat lalu.
jika berbentuk chat, silahkan ditangkap layar dan diberikan kepada Ibu Ana juga untuk ditandatangani. Nah, kesalahannya frasa ditangkap layar tidak baku dalam bahasa Indonesia, sebaiknya diganti dengan ambil tangkapan layar. Selain itu, kata juga di akhir kalimat tidak diperlukan karena makna sudah jelas tanpa kata tersebut. Nah, jenis kesalahannya terletak pada diksi dan juga keefektifan kalimat. Perbaikannya bisa menggunakan jika persetujuan berupa chat, silahkan ambil tangkapan layar dan serahkan kepada Ibu Ana untuk ditandatangani. Yang terakhir, terdapat kesalahan pada kalimat untuk presentasinya hanya pada EAS saja ya teman-teman. Untuk ETS ini hanya mengumpulkan PPT saja. Nah, kesalahannya terletak pada kata saja itu diulang 2 kali, membuat kalimat terasa tidak efisien. Selain itu, penggunaan ya teman-teman bersifat santai dan tidak sesuai untuk konteks formal. Kalimat ini bisa disusun lebih singkat agar lebih jelas. Nah, jenis kesalahannya terletak pada keefektifan kalimat. Perbaikannya itu bisa menggunakan presentasinya hanya dilakukan saat EAS, sedangkan untuk ETS cukup mengumpulkan PPT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan ejaan morfologis. Saya mengambil contoh dari modul akuntansi manajerial, di mana di sini ada kata pada bab sebelumnya analisis CVP sudah menjawab pertanyaan strategis. Nah, di sini ada kata menjawab, di mana kata yang benar itu sebenarnya adalah kata menjawab. Nah, kesalahan itu dapat terjadi karena ketidaktepatan dalam penulisan bentuk kata yang mengikuti kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yakni itu kesalahan ejaan morfologis itu kesalahan dalam penulisan imbuhan atau bentuk kata yang menyebabkan perubahan bentuk morfemis yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah kata menjawab ini adalah kesalahan ejaan dalam penulisan imbuhan morfologis karena awalan men ditulis tidak lengkap. Oke. Saya akan menyampaikan pesan edukatif tentang pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dimana bahasa Indonesia ini sendiri merupakan bahasa persatuan yang menjadi jembatan komunikasi di antara masyarakat dan berbagai suku, bangsa, dan daerah. Melalui bahasa Indonesia ini kita dapat saling memahami, bekerja sama, dan mempererat persatuan bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, namun di era digital seperti sekarang, kebiasaan menggunakan bahasa campuran dan singkatan yang tidak baku seringkali membuat kita lalai terhadap kaidah bahasa Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, kemampuan berbahasa kita akan menurun dan identitas bangsa kita terkikis. Nah, oleh karena itu, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar bahasa Indonesia ini kita menggunakan dengan penuh kebanggaan serta menjaga bahasa ini sendiri agar tetap menjadi bahasa persatuan kita.